Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah tengah minggu His Grace Church. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus, jadi siapkan hosti dan sirup anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mau datang untuk malam ini Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tersungkur untuk menyembah, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan terus ada di tempat ini Tuhan, di hati kami, bahkan di rumah kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan senap hati katakan pujian ini. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan, sebab nama-Mu besar Tuhan, sebab nama-Mu besar Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, haleluya, kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan, kami agungkan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu ajaib, besar setiamu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan, Engkau Raja. Haleluya, bawa pujian kami. Mari dengan senap hatimu angkat kedua tangan, mari sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Oh, haleluya, besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami menyembah Yesus, kami memuji nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang besar. Haleluya, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, bila hadirat-Mu Tuhan terus ada di tempat ini Tuhan, bila hadirat-Mu Tuhan tetap ada di rumah kami Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh,
Biarlah hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hal yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenang. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Oh, tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Mari sama-sama dengan senap hatimu katakan haleluya. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita berikan solas yang paling meriah bagi Allah. Kita katakan haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita bersyukur kita telah menyembah Tuhan. Kiranya siap penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini siapkan Alkitab dan buku catatan Anda untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Marcel Eman dengan tema Menjaga Batas. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, berterima kasih buat
penyertaan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami Tuhan. Itu semua karena kehebatan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Itu semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah, kami sudah memuji-Mu Tuhan di malam hari ini Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan untuk membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman yang ditaburkan di malam hari ini Tuhan akan memperkuat iman kami. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang Kau percayakan di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang keluar dari bibir mulut hamba itu semuanya berasal dari hati-Mu. Itu semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat bagi hamba sehingga apa yang hamba sampaikan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan yang kami panjatkan semuanya ke dalam satu nama yang ajaib. Nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Senang berjumpa dengan Anda dalam ibadah tengah minggu JKI His Grace Church pada malam hari ini. Saya percaya kehidupan Anda semakin diberkati, semakin dipelihara oleh Tuhan sekalipun di tengah pandemi saat ini. Langsung saja kita melihat dalam firman Tuhan kita. Di kesempatan pada malam hari ini, mari sama-sama kita membuka Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Di kesempatan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya pada malam hari ini adalah menjaga batas. Sekali lagi, tema khotbah saya pada malam hari ini adalah menjaga batas. Kitab Mazmur yang sudah kita baca tadi merupakan kitab yang berisi tentang puji-pujian atau doa kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya, kitab Mazmur itu disebut kitab Tehillim. Sehingga tujuan kitab ini sebenarnya diperuntukkan kepada beberapa umat yang ada di timur dekat, yaitu bangsa Israel. Sehingga ketika Bapak Ibu membaca keseluruhan kitab ini, Bapak Ibu bisa menemukan beberapa ekspresi dari setiap umat yang ada pada zaman itu ketika mereka menyembah Tuhan. Dan bisa dibandingkan dengan keadaan modern pada zaman ini. Menjaga batas. Kita tahu bersama, kita sebagai umat percaya, Tuhan sudah mempercayakan kita untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan-tuntutannya. Kita juga sebagai umat Tuhan sudah menerima setiap ketetapan dan kehendak Tuhan. Makanya batasan-batasan yang dimaksud ini adalah bagaimana kita mentaati setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contohnya kita bisa lihat juga dalam pembacaan yang kita tadi. Pada pasal yang ke-9 di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kata atau kalimat mempertahankan kelakuan bersih, saya ambil dalam referensi King James Version yang ditulis di sini, clean his way. Artinya membersihkan jalannya. Jadi kalau dikalimatkan dengan apa seorang muda membersihkan jalannya agar tetap bersih. Artinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, selama kehidupan kita untuk
menjadi orang percaya, kita harus menjaga atau membersihkan kehidupan kita agar selalu bersih setiap harinya. Memang pencobaan, masalah, pergumulan datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi itu sebagai tuntutan atau rintangan yang harus benar-benar kita lewati. Kemudian lanjut dalam kalimat berikutnya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi saya mengambil juga bahasa Inggrisnya itu heed according to your word. Artinya menuruti firman Tuhan. Menjaga di sini pengertiannya dalam bahasa aslinya adalah menghormati, taat. Jadi benar-benar firman, manusia harus menjaga agar firman Allah itu selalu ada dalam kehidupannya. Suatu hukum yang ditetapkan Tuhan itu mulai dari Kejadian ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kemudian ketetapan-ketetapan dan hukum Tuhan itu selalu berlanjut. Mulai dari zaman Musa, hukum ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu bisa membaca dalam Imamat, di situ banyak sekali aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk bangsa Israel. Sehingga dalam perkembangan waktunya sampai menuju kepada perjanjian baru, ketika Tuhan datang di dunia ini, Dia menyimpulkan semuanya itu. Bukan menghilangkan hukum-hukum Taurat, tapi menyimpulkan semuanya itu menjadi dua hukum yang terutama. Yang pertama, ketika kita bisa membaca hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Makanya dalam kesempatan pada malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kabar yang baik. Bagaimana firman Tuhan harus benar-benar mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa mengetahui batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka di sini ada 4 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sih cara kita menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan? Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, dalam ayat yang ke-10 kita baca bersama. Dalam ayat yang ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan untuk menjaga batasan-batasan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah harus mau mengutamakan Tuhan. Di sini ada kata atau kalimat dengan segenap hati. Dalam King James Version itu with all my heart. Artinya benar-benar, sungguh-sungguh, tanpa titik celah apapun, setia atau obey, loyal untuk mengutamakan Tuhan. Obey merupakan salah satu nilai dari gereja kita, His Grace Church. Bagaimana kita benar-benar setia kepada Tuhan. Apalagi dalam pandemi atau keadaan yang kita sementara lewati pada zaman ini. Di mana iman kita sebagai orang percaya benar-benar diuji. Benar-benar iman kita harus benar-benar kuat di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Artinya iman kita dipertaruhkan dan juga hikmat kita. Yang secara tidak langsung Bapak Ibu harus mengerti bahwa iman dan hikmat itu harus berjalan bersama-sama. Dan juga tidak menjadi suatu tolak ukur. Sekalipun kita diberkati ataupun tidak, itu iman kita itu diukur dari hal yang seperti itu. Tapi bagaimana kerohanian kita diukur dari bagaimana ekspresi iman kita kepada Tuhan di saat masalah atau pergumulan yang melanda dalam kehidupan kita. Artinya kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jadikan Tuhan sebagai kebutuhan primermu. Banyak juga sebagian orang percaya yang saya temui pada zaman ini di keadaan pandemi saat ini justru iman mereka mulai redup. Artinya mereka benar-benar sudah tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya dan sebagai umat Tuhan. Bagaimana benar-benar kehidupan kita harus terfokus kepada Tuhan agar kita bisa menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam hidup. Dan juga berbicara soal perpuluhan tidak berbicara soal uang juga Bapak Ibu. Bagaimana perpuluhan juga berbicara soal waktu. Dan saya percaya apa yang terjadi di saat ini di dunia kita, khususnya di kota kita Sulawesi Utara, saya percaya itu semuanya karena seizin Tuhan. Mungkin Tuhan mau agar kehidupan kita di zaman ini semakin intim dengan Tuhan. Artinya kita memberikan waktu bagi Tuhan, perpuluhan waktu kita untuk Tuhan.
Karena mungkin kalaupun tidak ada wabah COVID-19 pada saat ini, mungkin kita hanya menjalani kehidupan kita secara rutinitas. Masuk gereja ya masuk gereja, pulang ya sekedar melakukan aktivitas biasa. Tanpa ada waktu yang luang untuk Tuhan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan agar kehidupan kita bisa menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan. Jadikan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam kehidupan. Jadikan Tuhan sebagai yang di atas segalanya. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, mau diberkati pun atau tidak diberkati, atau doa-doamu belum terjawab, tetap engkau harus mengutamakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena tujuan kita sebagai orang percaya adalah mengejar nilai atau standar kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi sebagai orang percaya. Maka yang saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, utamakanlah Tuhan di setiap kehidupan. Utamakan Tuhan di setiap perjalanan hidupmu sebagai umat pilihan Tuhan. Maka pasti kehidupanmu akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan? Yang kedua, kita bisa melihat dari pembacaan kita tadi di Mazmur 119 ayat yang ke-12 dan yang ke-15. Mazmur 119 ayat yang ke-12 dan 15. Di situ dikatakan, ayat 12, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kemudian ayat yang 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Jadi poin yang kedua yang harus kita kerjakan untuk menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah harus mau dibentuk oleh Tuhan. Seberapa banyak kita sebagai orang percaya mau diperas atau dibentuk oleh Tuhan? Dibentuk lewat apa? Merenungkan firman. Coba kita lihat di Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita dibentuk lewat firman Tuhan. Berarti benar-benar hidup kita dituntut untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada lagu bunyinya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita harus gemar akan firman Tuhan. Kita harus memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Karena firman Allah itu dalam bahasa Ibrani itu dabar. Memiliki makna yaitu perintah, aturan, pernyataan, perkataan. Dalam bahasa aslinya ataupun pengertiannya itu penyataan dirinya secara umum dan semua perintah serta janji-janjinya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita harus memiliki rasa rindu akan firman Tuhan. Ada juga sepenggal lirik rohani yang bisa memberkati kita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Di situ dikatakan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, demikian hidupku atau jiwaku haus akan Engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, utamakanlah Tuhan atau berilah hidupmu agar mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita mulai menjauh dari Tuhan dan akhirnya justru Tuhan sendiri berdiam diri dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tahu itu jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu, kalau dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara itu ada lembar kosong. Kalau dalam bahasa akademinya di sekolah teologi itu dinamakan intertestamentum, di mana antara 350 sampai 400 tahun itu Allah berdiam diri. Tidak ada suara Allah ataupun firman Allah yang benar-benar langsung kepada manusia. Padahal perjanjian lama itu umat Tuhan benar-benar secara langsung, secara audible itu mendengar langsung suara Tuhan. Namun karena dosa manusia Tuhan berdiam diri. Dan akhirnya masuk perjanjian baru yang
bahwa Tuhan mengutus anaknya yang terkasih untuk menyelamatkan kita. Makanya saya mau ingatkan kepada setiap kita, tetaplah mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai kehidupanmu membuat Allah berdiam diri dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Itu yang kedua, Bapak. Kemudian yang ketiga, harus mau menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, saya bacakan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Jadi yang ketiga yang harus kita kerjakan untuk menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan adalah menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita mengerjakan ketetapan Tuhan yang merupakan pengertian yaitu terdiri dari peraturan bagi setiap umat secara perseorangan dan secara bersama. Mengerjakan titah-titah Tuhan yang mencakup juga pengarahan yang terinci dari Tuhan. Banyak dari kita orang percaya yang melakukan kehidupan sesuai dengan kata hati sendiri. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, suara Tuhan dan suara kita sendiri itu beda tipis. Apakah kita mengatasnamakan suara Tuhan dengan kita menggunakan sebenarnya suara diri kita, hati kita sendiri? Nah, itu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, ketika kita benar-benar intim dengan Dia, maka pastinya kita tahu apa yang menjadi kemauan Allah kita atau pencipta kita. Sehingga benar-benar kehidupan atau perjalanan kehidupan kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan tetap terus berada dalam koridornya Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan hal ini, saya percaya ada suatu hadiah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Kita lihat dalam pembacaan kita di Mazmur 119 ayat 13 sampai 14. Mazmur 113 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Jadi yang keempat, batasan-batasan yang harus kita lakukan untuk menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah harus mau memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Di situ ada kata dengan bibirku, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diganti dengan kata atau diterjemahkan dengan kata nyaring memberitakan. Berarti benar-benar kita harus memanfaatkan mulut kita sebaik mungkin untuk memberitakan kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Dan Bapak Ibu, saya percaya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19, justru karena seizin Tuhan juga, agar Injil benar-benar disampaikan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika mulai ada wabah COVID-19, media sosial dan segala macam hal yang berbau dengan teknologi itu mulai berkembang. Dan ini merupakan kesempatan kita sebagai orang percaya untuk mempergunakannya, memberitakan Injil, agar benar-benar Injil itu tersampaikan. Karena Bapak Ibu harus tahu misi kita sebagai orang percaya itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Kita baca bersama, biar kita bisa mengingat apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mazmur 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam poin yang keempat ini. Artinya benar-benar kehidupan kita juga bisa mencerminkan karakter Kristus kepada orang-orang. Kita bisa menjadi Injil yang terbuka, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Tidak harus jadi pembicara Bapak Ibu. Engkau katakan Tuhan Yesus baik aja kepada sesamamu atau saudara orang terkasihmu atau pasanganmu, suami atau istrimu, anak
atau saudaramu itu sudah menyampaikan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Gaya hidup kita yang benar juga termasuk sebagai memperkenalkan kasih Kristus kepada banyak orang. Dan kita harus benar-benar memanfaatkan setiap mulut lidah kita hanya untuk menyampaikan firman. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau simpulkan dalam firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua, lewat 4 poin ini kita bisa meng-cross-check diri kita masing-masing, apakah kita sejauh ini sudah menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya selalu mengutip, ada salah satu pendeta dan juga seorang penulis, dia mengutip seperti ini. Ketidaktahuan nilai itu mempengaruhi perjuangan kita atau membuat perjuangan kita itu sia-sia. Ketidaktahuan nilai yang ingin kita raih itu bisa mempengaruhi perjuangan kita. Jadi makna dari kalimat yang dituliskan ini adalah kita sebagai orang percaya itu harus benar-benar mengetahui tujuan nilai kita yang hendak kita raih. Agar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang memiliki perjuangan untuk mencapai nilai itu menjadi tidak sia-sia. Jangan sampai kita tidak mengetahui tujuan kita sebagai orang percaya dan hasilnya perjuangan kita selama di dunia ini malah sia-sia. Jadi lewat 4 poin ini tidak juga merupakan sebagai dasar utama untuk kita menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan. Dasar utama adalah ketika kita bisa melihat firman Tuhan keseluruhannya. Dan itu bisa menjadi suatu patokan Bapak Ibu untuk menjaga batasan-batasan yang Tuhan berikan. Sehingga dalam kehidupanmu dan kehidupanku benar-benar Tuhan yang dipermuliakan lewat segalanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau sudah berbicara lewat firman-Mu Tuhan kepada masing-masing setiap kami. Mengajarkan setiap kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh lewat iman kami kepadamu. Mengajarkan kami untuk selalu mengutamakan Engkau Tuhan. Mengajarkan kami untuk mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Untuk mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan menyampaikan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Setiap kasih-Mu kepada setiap orang yang kami kasihi. Berkati terus kehidupan kami. Pelihara terus kehidupan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami selalu diprotek oleh kuasa darah-Mu. Sehingga segala bentuk virus atau sakit penyakit tidak akan berani berkuasa dalam setiap kehidupan kami bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nantinya Tuhan kami akan siapkan hati kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menyucikan dan menguduskan setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami benar-benar tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Setiap anak-anak Tuhan, sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan baca ayat firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 28. Ibrani 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama jemaat Tuhan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi dalam perjanjian lama, seorang sebelum dia mengalami penebusan dosa, dia harus mengorbankan binatang, kambing atau domba. Dia membawa satu kambing domba ke bait suci, ketemu imam di bait suci. Kemudian imam itu akan memeriksa apakah domba atau kambing atau binatang itu bersih atau tidak ada cacat. Satu cacat pun gak bakal diterima. Itu gambaran Tuhan Yesus Kristus. Dia orang yang pribadi yang kudus, tidak bercacat celah. Makanya ketika kambing domba itu diterima oleh imam, sudah dicek tidak ada cacat, maka disembelih kambing domba itu, darahnya dipersembahkan
untuk menghapus dosa dari orang yang membawa kambing domba itu. Jadi orang itu menumpangkan tangan kepada kambing domba itu supaya ada pertukaran dosanya masuk ke dalam kambing domba itu, maka kekudusan Tuhan dari sorga memenuhi dia. Jadi yang menanggung dosa orang itu selisih keluarganya adalah binatang itu. Kemudian ketika disembelih berarti ada darah tercurah. Gambaran Tuhan Yesus Kristus, dia menanggung menebus setiap dosa saudara dan saya. Gambaran dia menanggungnya di atas kayu salib, maka ada pertukaran. Pertukarannya apa, Pastor? Kekudusan dari sorga, keselamatan, jaminan keselamatan bagian dalam hidup kita bagi yang percaya, termasuk ada kesembuhan, ada berkat jasmani maupun rohani. Makanya hari ini ayat yang kita baca bersama-sama, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Jadi zaman perjanjian lama, 1 hari sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka Tuhan bilang adakan Paskah. Nah, di situ mereka melakukannya dengan iman seperti ayat yang kita baca. Semuanya dilakukan dengan iman, maka mereka memperoleh benefit atau keuntungan dari Paskah yang mereka lakukan. Makanya tidak ada satupun kematian dari anak sulung ketika ada malaikat maut melewatinya. Kenapa? Mereka lakukan Paskah, mengorbankan binatang. Nah, Paskah ini Tuhan bilang dilakukan turun-temurun. Sampai kapan, Pastor? Sampai selama-lamanya. Sampai di mana 1 hari sebelum Yesus ditangkap, dia melakukan Paskah. Paskah itu bukan mengorbankan binatang, tapi dia mengorbankan tubuh dan darahnya sendiri. Makanya 1 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia melakukan perjamuan kudus yang akan kita lakukan malam hari ini. Makanya lakukan dengan iman. Gambaran dari perjamuan kudus yaitu Paskah di perjanjian lama, mereka melakukan dengan iman. Maka hari ini engkau menerima benar-benar tubuh dan darah Tuhan, kita lakukan dengan iman. Kenapa kita melakukan dengan iman? Maka kita coba baca dalam Mazmur 105 ayat 37. Mazmur 105 ayat 37. Kita baca bersama-sama jemaat Tuhan. Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tadi saya sudah katakan, 1 hari sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka lakukan Paskah dengan iman. Maka mereka memperoleh keuntungan benefitnya. Makanya dibawa keluar dari tanah Mesir, makanya mereka membawa kekayaan, bukan berarti kekayaan jasmani saja, tapi rohani juga. Makanya hari ini kamu terima tubuh dan darah Tuhan dengan iman melakukannya. Maka saya percaya Anda dan saya akan memperoleh keuntungan, kuasa, kemuliaan, mujizat daripada Tuhan. Amin. 1 ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya saat ini siapkan diri saudara, beriman, benar-benar tubuh, benar-benar darah Yesus. Maka percaya seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dijaga, dilindungi, dan diberkati. Maka hari ini kita akan memperoleh kuasa, mujizat, kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita angkat roti yang akan kita imani menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita perkatakan doa ini dengan sama-sama dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami dan keluarga menerima keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kami dan keluarga diciptakan kembali segambar serupa dengan Allah.
inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib, yang sesungguhnya menanggung semua penyakit saya dan sekeluarga. Kami percaya mulai hari ini kami tidak sakit-sakitan, tidak kena virus wabah Corona dalam bentuk apapun. Kami percaya dijaga, dilindungi bersama keluarga. Kami dan keluarga mengucap syukur oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang menjadikan kami dan keluarga sehat, tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU, dijaga, dilindungi, diberkati. Mulai hari ini kami bersama anak-anak menjadi keturunan ilahi yang pintar, cerdas, sehat, dalam karir diangkat naik, senantiasa menjadi kepala. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan bersama keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus dibuat berhasil. Dimanapun kami melangkah dan berada bersama keluarga diberkati, menjadi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, imani, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara boleh kasih ke anak-anak yang sudah diangkat, imani ini tubuh Tuhan Yesus Kristus, karena anak-anak juga boleh melakukan perjamuan kudus tapi diangkat oleh orang tuanya. Mari kita angkat darah Yesus. Kita doa bersama-sama dengan iman. Perkatakan doa ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darahnya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami perbuat maupun perkatakan. Nama kami bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan. Kami dan keluarga diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, bebas dari segala utang-utang dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu Yesus Kristus yang ada di atas kayu salib, kami bersama keluarga telah dikuduskan, dibenarkan, dan disempurnakan. Oleh sebab itu, hari ini kami bersama keluarga berhak menerima semua berkat yang dijanjikan sorga bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu Yesus yang ada di atas kayu salib, kami bersama keluarga diangkat sebagai anak-anak Allah, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, menjadi anak-anak yang paling dikasihi oleh Bapa di sorga. Kami sehat, diberkati, dilindungi, bebas dari kutuk. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih daripada roti mana. Kami dan keluarga mengucap syukur oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilu-bilunya segala penyakitku disembuhkan, dari kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Organ tubuhku, peredaran darahku, sel-sel dalam tubuhku, saraf-sarafku sehat sempurna. Panca inderaku sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak wabah virus corona untuk datang dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami di bumi seperti di sorga. Panjang umur, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan beriman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Setiap jemaat-jemaat Tuhan
Mari ambil waktu bergandengan tangan sebelum kita tutup ibadah malam hari ini. Bersama keluarga, suami, istri, anak-anak bergandengan tangan. Kita akan berdoa, naikkan doa-doa pribadi saudara. Ada pergumulan ekonomi maupun mungkin masalah keluarga, suami, istri, anak-anak. Hari ini doa sama Tuhan, percaya ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Engkau sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Maka hari ini apapun yang engkau doakan, imani. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Bahkan engkau menerima setiap jawaban doa-doa saudara. Hari ini hamba berdoa setiap pokok-pokok doa mereka diberkati, Tuhan dengar, Tuhan jawab, diberikan jawaban dari sorga, kelegaan, bahkan mereka percaya dengan janji-janji Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur atas ibadah malam hari ini bagi setiap anak-anak Tuhan maupun yang belum sungguh-sungguh, bahkan suam-suam kuku yang menyaksikan acara ini. Naikkan doa saudara, berkomitmen mulai malam hari ini kau tetap berdiri di atas batu karang yang teguh. Bagi saudara yang menyaksikan acara ini, ibadah ini, tetapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berikan waktu 1 menit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini setiap saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus tercurah dalam hidupmu. Bahkan mulutmu bisa mengatakan, mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Sukacita, damai sejahtera dari sorga tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara dimateraikan menjadi warga kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersama-sama dalam doa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur setiap jemaat Tuhan diberkati, bahkan keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa setiap petugas medis yang sedang berjuang untuk mengobati pasien-pasien corona saat ini, Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera, bahkan diberikan keyakinan iman bersama Tuhan. Mereka bisa melewati semua ini. Bahkan kami berdoa keluarga mereka diberkati, mereka bisa kembali pulang bersama keluarga mereka dengan tubuh jasmani yang sehat, tidak kena virus corona. Bahkan kami percaya, kami berdoa, mengangkat tangan bagi setiap pasien-pasien corona dimanapun saat ini berada. Bagi saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, meskipun tubuh jasmanimu sedang sedang kena virus corona, hari ini kami percaya kuasa, rahmat, bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Bahkan mujizat terjadi bagi saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh yang ada di rumah. Hari ini pegang bagian tubuh yang sakit, percaya dengan iman, tanganmu ada kuasa. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kami menumpahkan tangan bagi bagian tubuh kami yang sakit. Hari ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang punya minyak zaitun di rumah, angkat minyak zaitun saudara, kita akan doakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak zaitun yang penuh kuasa. Minyak zaitun menjadi minyak urapan yang kami pakai untuk mengurapi bagian tubuh yang sakit. Bahkan di tempat kami, di mana kami pijak, kemanapun kami melangkah, mengitari perusahaan kami, tempat usaha kami dengan minyak zaitun, minyak urapan ini, kami percaya ada pagar pelindungan Allah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak zaitun, minyak urapan yang penuh kuasa, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Setiap saudara mengoleskan minyak ini di atas kepala saudara, dan juga bagi anak-anak saudara boleh diolesi, diurapi dengan minyak urapan, minyak zaitun yang penuh kuasa. Mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat dari sorga. Biarlah Tuhan, berkat dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga tercurah dalam kehidupan saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku. Bahkan pelindungan, kuasa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya kemanapun melangkah, diberkati. Bahkan pribadi Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup saudara. Roh Kudus akan mengisafkan Anda dan saya dari dosa, menuntun Anda dan saya
menuju kebenaran, melakukan kebenaran, bahkan keluar masukmu, lumbung-lumbungmu, buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya gembala sidang kami juga diberkati, gereja His Grace diberkati, jemaat Tuhan maupun anak-anak Tuhan diberkati, gembala sidang kami diberkati, jasmani dan rohaninya diberkati, tetap sehat, panjang umur bersama istri, anak-anak, keluarga diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, untuk berkumpul dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan yang sudah dengan iman menerima berkat dari kerajaan sorga, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. God bless you. Ku percaya Yesus, perbuatanmu ajaib bagi. Kami bersyukur Anda telah beribadah bersama kami. Kami tetap mengundang Anda untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu tanggal 28 Juni jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Maxi Sepa. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bagiku, ku percaya Yesus, ku kan melihat kemuliaan-Mu di